Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Chelny. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan sebuah contoh soal tentang bagaimana penggunaan determinan dan matriks itu dalam menyelesaikan suatu rangkaian listrik. Jadi, penggunaan determinan dan matriks dalam fisika itu biasanya untuk mencari suatu solusi dari rangkaian listrik. Nah, apabila diketahui suatu rangkaian listrik itu, maka besar arus untuk masing-masing hambatan itu dapat dicari menggunakan metode numerik. Oke, baik teman-teman, di sini kita diberikan ya rangkaian listrik yang terdiri dari 3 blok ya. Ada blok 1, blok 2 dan blok 3. Nah, dari setiap blok ini dia memiliki ya resistor atau hambatan dan tegangannya. Jadi untuk tegangan di blok pertama yaitu 60, kemudian resistornya ada 7 ohm dan 12 ohm. Kemudian di blok 2 resistornya ada 12 ohm dan 6 ohm. Di blok 3 resistornya ada 6 dan 12 ohm. Nah, dalam fisika, rumus atau formula untuk mencari tegangan sendiri yaitu V sama dengan I kali R. I yaitu kuat arus dan R itu adalah hambatan ya. Nah, untuk persamaan yang pertama pada blok 1 ini, nilai hambatannya, bukan hambatan tapi tegangannya yaitu 60. Kemudian resistornya ada 7, kita kali dengan I1 ya, tambah ya 12 ini kali I1 kurang I2 ya. Selanjutnya untuk blok 2 nilai tegangannya 0 ya. Nilai tegangannya 0, kemudian hambatannya itu ada 12 ohm dengan kali ya I2 kurang I1 tambah 6 ohm dalam kurung ya I2 kurang I3. Selanjutnya untuk blok yang ketiga nilai hambatannya sama dengan blok yang kedua yaitu tegangannya 0, kemudian hambatannya ada 6 ohm kali ya I3 kurang I2 tambah ya 12 ohm ini kali I3. Nah, persamaan yang ini kita bisa sederhanakan menjadi ini persamaan yang ini. Jadi ini 19 I1 kurang 12 I2 sama dengan 60 ini didapat dari mana? Jadi 19 I1 ini didapat dari 7 ya. 7 I1 tambah ya. Di sini 12 kali I1 sama dengan 12 I1 sehingga 7 I1 tambah 12 I1 hasilnya 19 I1 kurang ini ya. 12 kali I2 sama dengan ini 12 I2 sama dengan hasilnya ini tadi tegangan 60. Begitu juga untuk persamaan yang kedua dan ketiga ini. Teman-teman bisa sederhanakan sendiri. Nah, selanjutnya kita bisa membuatnya dalam bentuk matriks ya. Jadi dalam bentuk matriksnya kita ambil ya untuk baris pertama ini kita ambilnya koefisiennya itu 19, kemudian min 12 dan I3 nya itu 0. Ini ya 19 min 12 0. Kemudian baris kedua ada min 12, 18 dan min 6. Baris ketiga ada I1 nya itu 0, I2 nya min 6 dan I3 18. Ini. Kemudian kita kalikan dengan I1, I2, I3 yang merupakan variabel dari persamaan ini tadi. Selanjutnya kita tidak lupa menulis juga ya nilai untuk ruas kanan dari persamaan ini tadi ada 60, 0, 0. Nah, kita tulis ya untuk matriks A nya itu kita ambil yang ini 19 min 12 0, min 12 18 min 6 0, min 6 18 ini matriks A. Kemudian di sini kita akan mencari ya atau membuat matriks dari I1, I2 dan I3 ya untuk digunakan dalam menentukan ya I1, I2 dan I3 dengan aturan Cramer. Di mana formula untuk aturan Cramer misalnya kita mencari I1 nanti yaitu I1 sama dengan determinan dari I1 per A. Nah, di sini untuk
matriks I1-nya itu berarti kita menggantikan kolom pertama pada matriks A ini dengan nilai dari ruas kanan yang ini tadi ya. Jadi 60 0 0 0 ini kita tulis di kolom pertama pada matriks I1, sehingga jadinya seperti ini 60 ya 0 0, kemudian min 12 18 min 6, kemudian 0 min 6 18. Selanjutnya untuk I2 berarti kolom kedua pada matriks I2 ini kita gantikan nilainya dengan 60 0 0 0, sehingga seperti yang terlihat di sini pada kolom kedua matriks I2 ini nilainya 60 0 0. Sementara untuk baris pertama dan kedua tetap baris pertama dan ketiga maksudnya. Selanjutnya untuk I3 berarti kolom ketiga pada matriks I3 ini kita pasangkan nilainya, gantikan nilainya yaitu menjadi 60 0 0 ini ya. Sehingga seperti yang terlihat ini di kolom ketiga pada matriks I3 nilainya 60 0 0. Sementara untuk kolom pertama dan kedua tetap. Nah, sekarang kita kan sudah mencari ya matriks A, kemudian I1, I2, dan I3. Sekarang kita mencari determinan dari setiap matriks itu. Determinan dari matriks A, I1, I2, dan I3. Nah, untuk determinan dari matriks A ini kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita mencari determinannya dengan aturan Sarus. Jadi dibuatkan garis seperti ini. Nah, garis yang ditarik dari atas ke bawah seperti ini, dia bernilai positif ya. Kemudian yang ini ke atas atau dari kanan ke kiri begini, ini nilainya negatif. Sehingga kita kalikan yaitu 19 kali 18 kali 18, hasilnya ini 6156. Kemudian ini tambah ya, min 12 kali min 6 kali 0, hasilnya 0 ya. Tambah ini 0 kali min 12 kali min 6, hasilnya 0. Selanjutnya untuk yang dari bawah ke atas ini 0 kali 18 kali 0, hasilnya 0 ya, ini 0 yang ini. Kemudian untuk min 6 kali min 6 kali 19, hasilnya 684. Dan 18 kali min 12 kali min 12, hasilnya 2592. Nah, setelah ini kita jumlahkan dan kita kurangkan sehingga hasil untuk determinan A yaitu 2880. Sementara untuk determinan A, determinan I1 ya maksudnya, kita juga mencari nilai determinannya dengan menggunakan aturan Sarus. Sehingga hasilnya seperti tampak pada layar ya. Hasil dari determinan I1 itu 17.280. Untuk determinan I2-nya yaitu 12.960. Determinan A3-nya yaitu hasilnya 4.320. Nah, setelah ini kita memasukkan nilai-nilai ini ke dalam aturan Sarus ya, dimana untuk I1 ya, I1 di sini ya, untuk arus pertama ini itu rumusnya I1 sama dengan determinan dari I1 per det A. Ini aturan Sarus ya, formula untuk persamaan dari ini Sarus. Sehingga nilai dari determinan A1 ini tadi mana, yang ini ya, 17.280. Nah, kita bagikan dengan determinan dari A yang hasilnya tadi itu 2880. Sehingga nampak seperti ini. 17.280 bagi 2880, hasilnya 6 ampere. Jadi untuk ya kuat arus listrik di blok 1 itu nilainya sebesar 6 ampere. Kemudian untuk I2-nya yaitu determinan I2 ya, per determinan A. Nilai dari determinan I2 tadi kan 12.960, kita bagikan dengan determinan A tadi 2880, sehingga hasilnya yaitu 4
ampere. Itu untuk besar arus listrik di blok 2 ya. Kemudian untuk blok 3 besar arus listriknya yaitu 1,50 ampere. Sekian teman-teman.